Halo, selamat pagi, siang, atau malam kepada Bapak Ibu dosen yang terhormat sudah menonton video saya pada kali ini, terkhususnya Ibu dosen Priska dan juga teman-teman mata kuliah Kewirausahaan 2. Jadi, pada video kali ini saya akan membuat sebuah presentasi pitch deck saya untuk menyelesaikan tugas pertemuan 15, yaitu mempresentasikan bisnis menggunakan pitch deck. Jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rio. Saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Mercu Buana, reguler 2, dan dengan kampusnya di Menteng. Dan jurusan yang sedang saya temui adalah teknik informatika. Nah, jadi baiklah tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperlihatkan slide saya. Mari kita lihat dulu share screen. Nah, seperti ini ya, mari kita langsung saya akan presentasikan. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan ya mengenai bisnis saya ini, di mana bisnis saya ini fokus di bidang aparel, terlebihnya untuk aparel dengan desain untuk komputer yang sesuai dengan jurusan saya sendiri ya, di mana terdapat topi, kaos, dan juga mungkin hoodie lah yang tiga fokus bisnis saya, tapi tidak menutup kemungkinan seperti case dan mungkin seperti tumbler. Nah, itu tidak menutup kemungkinan saya akan menjalankan bisnis. Tapi untuk tiga main bisnis saya adalah topi, kaos, dan hoodie ya. Jadi mari kita langsung di halaman pertama ya, yaitu noble purpose ya. Nah, di sini yang seperti dilihat, let's smile together. Nah, berarti noble purpose saya ini adalah menyatukan semua, lebih tepat ya, orang-orang yang bergerak di bidang IT ya, untuk sama-sama merangkul. Dan biasanya kebanyakan ketika orang dengan jurusan IT itu identik dengan pendiam ya, pendiam menyendiri atau apa. Jadi ya untuk perihal pertemanan mungkin cenderung lingkupnya lebih sedikit ya. Dan juga ketika mereka menemukan masalah, mereka sering burnout gitu, atau ya seperti tidak bisa mengatasinya dan mereka kecewa, marah, dan mungkin hopeless lah tepatnya ketika permasalahan coding nama. Makanya itu Noble Perusahaan itu menyatukan semua orang yang bergerak di bidang IT atau yang menyukai bidang IT, terkhususnya mahasiswa jurusan teknologi informasi. Mari bersama-sama kita lalui itu, dan juga tidak lupa let's smile together ya. Baik. Nah, di sasaran pelanggan saya sendiri terbagi menjadi tiga ya, tiga main target ya, lebih tepatnya ya, tiga target utama, yaitu Gen Z, post Gen Z, dan milenial muda. Nah, seperti yang terlihat, kenapa Gen Z saya berikan 50% ini, ya karena terkhususnya sekarang bidang IT itu mungkin sedang naik daun ya di kalangan anak muda ya, karena dari segi income, dari segi mungkin ya effort kerjanya ya, yang tidak ketika kita sudah memulai coding mungkin tidak se ya tidak sesulit orang-orang dengan bidang lain, contohnya seperti seperti orang arsitek atau apa. Ini sebagai perbandingan saja ya, bukan untuk membandingkan apa-apa. Nah, dan di post Gen Z 10% dan milenial muda 40%. Nah, jadi di sini saya bisa dilihat ya, mungkin rata-rata target saya ini adalah rentang yang usia masih muda ya. Mungkin rentangnya adalah 25 sampai 35 tahun ya. Kenapa? Karena di usia-usia itu justru target untuk, misalkan ketika kita ingin membuat sebuah komunitas dipenuhi anak-anak muda dengan dunia IT, itu sangat besar kemungkinannya. Nah, jadi ini targetnya Gen Z, post Gen Z, dan milenial muda. Dan bila kalian ingin mengetahui apa itu Gen Z, post Gen Z, dan milenial muda, itu mungkin saya akan jelaskan sedikit. Gen Z adalah orang yang berusia, atau lebih tepatnya lahir lah ya, lahir di tahun 1995 sampai 2010 ya. Nah, data itu. Terus pohon Gen Z adalah orang yang berusia setua di antara 2010 ya ke atas, dan milenial muda seperti yang dilihat mungkin ya sebelum, dalam artian 1900
85 sampai 1995 ya. Nah, itu mungkin rentangnya mungkin belum teramat jauh ya untuk usianya. Baik, kita lanjut saja. Dan mungkin sasar pelanggan ini saya akan lebih tepatnya domisilinya ya, domisilinya mungkin di daerah Jakarta ya atau perkotaan. Nah, itu mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, sasaran pelanggan kami, mohon maaf ini tertutup slide-nya. Saya akan ke atas kan dulu. Nah, sasaran pelanggan ini sejauh ini kami menargetkan domisili pelanggan kami adalah di kawasan Jabodetabek. Jabodetabek adalah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi ya. Nah, kenapa? Dan mungkin ada dua alasan utama nih yang bisa dilihat ya, karena perkembangan teknologi pada kawasan Jabodetabek sangat baik dan tentunya pendapatan orang yang bergerak di bidang IT di wilayah ini sangat baik. Dan mungkin untuk pendapatan sendiri kalian bisa melakukan sebuah searching ya di mesin pencarian web kalian pendapatan orang IT di daerah Jabodetabek dan juga ya bisa dibilang untuk perkembangan teknologi Jabodetabek lebih unggul lah ya, lebih unggul daripada daerah-daerah yang lain karena seperti yang bisa kita ketahui Jabodetabek merupakan kawasan yang pusat bisnis, pusat pemerintahan dan pusat untuk banyak orang-orang yang ingin menggali potensinya di Jabodetabek lebih tepatnya. Nah, ya, mungkin itu sangat sedikit dan mungkin untuk rentang pendapatannya mungkin saya akan kasih range di pendapatannya sekitar 3 sampai 3 juta ke atas lah ya. Karena mungkin produk saya ini karena saya ingin menghasilkan barang terbaik itu mungkin lebih tinggi daripada orang yang bermain dengan general market ya, atau yang bebas-bebas seperti yang ada lebih murah atau lebih apa. Tapi di sini saya akan memainkan niche market yang merupakan target IT ya. Oke, lanjut saja. Nah, di produk seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya di awal perkenalan, produk kami adalah menyajikan berbagai macam aparel di desain terkait dengan dunia teknologi atau komputer. Nah, jadi ya desain yang saya hasilkan adalah yang berbau teknologi ya dan juga komputer ya. Bisa jadi entah itu desainnya codingan atau bisa jadi itu desainnya seperti code coding atau bisa jadi ya desainnya yang berbau hashtag coding atau hashtag jangan lupa untuk melakukan spasi gitu di pasal coding. Nah, itu contohnya saja. Dan mungkin yang menariknya di produk saya ini saya akan menyediakan sebuah itu ya, sebuah brand yang lebih tepat. Jadi di produk saya itu saya akan membuat sebuah brand. Bukan hanya desainnya saya, tapi saya akan letakkan sebuah brand ini. Kenapa? Karena saya ingin membuat branding yang lebih tepatnya. Jadi ketika seseorang ingin menggunakan produk saya akan memikirkan bagaimana produk saya ini mendapat kesan di mereka. Nah, itu dan itulah fungsinya melakukan branding ya lebih tepatnya. Nah, itu terus di produk. Nah, seperti ini produknya mungkin lebih tepatnya. Nah, ini saya tidak akan jelaskan lebih jauh lagi ya. Nah, yang seperti saya jelaskan aparel ya. Nah, aparel dan juga tamprelnya. Nah, ini saya lanjut lagi saja ya. Nah, hubungan dengan pelanggan, bagaimana saya akan melakukan hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah ketika ada seorang pelanggan yang memberikan saran, entah itu feedback positif atau negatif lah ya. Nah, saya beserta tim akan dengan senang hati ya mendengarkannya. Dan seperti yang tadi digambar ini ketika seseorang dengan raut wajah yang tidak sangat ramah ya bisa dibilang ini datar saja, maka kami akan tersenyum. Kenapa? Karena kami percaya ketika kami memancarkan energi positif, walaupun orang itu memancarkan energi negatif, maka kami akan menyelesaikan masalahnya bersama-sama. Dan juga kami juga akan berusaha untuk mendengar apa harapan mereka ya ketika membeli produk kami. Entah itu apa harapan mereka bisa untuk bertemu dengan komunitas atau bisa mendapatkan sebuah jati diri ya lebih tepat ketika membeli produk. Nah, itu yang lebih pentingnya kami akan dengarkan. Dan mungkin untuk media komunikasinya sendiri, kami akan menggunakan gadget ya, atau platform media sosial. Nah, di situ dengan bebas ada seseorang yang memberikan tanggapan atau ingin bertanya ke kami, sebisa mungkin kami akan melayaninya. Dan mungkin itu saja sekilas. Dan mungkin untuk hubungan dengan pelanggan pun lebih tepatnya kami ketika pelanggan itu kami akan
melihat traffic datanya lebih tepatnya. Apabila datanya sudah sangat baik ketika melakukan transaksi pada produk kami, maka kami akan memberikan reward. Entah itu dengan seperti stiker kah, atau seperti ya, barang gadget yang sangat layak untuk mereka karena sudah membeli dengan kuantiti yang cukup bisa membuat kami bertahan. Nah, itu akan kami pikirkan juga ke depannya. Terus lanjut lagi ya. Nah, kami percaya setiap orang memiliki harapan terhadap suatu produk. Seperti yang saya berikan tadi, saya akan mendengarkan dan saya beserta tim lebih tepatnya akan mendengarkan setiap harapan orang terhadap suatu produk kami. Nah, karena itu kami akan siap mendengarkan apa harapan mereka. Dan tentunya ini yang menarik ya, kami akan meminta bantuan pendapat mereka terhadap planning kami ke depannya. Jadi ketika kami ingin membuat planning, kami sebisa mungkin ya akan bertanya kepada beberapa pelanggan kami yang sudah mencapai target tertentu, ya lebih tepatnya planning kami apakah ingin membuat sebuah komunitas atau planning kami ketika ingin membuat sebuah event tertentu. Nah, dan juga mungkin mengadakan perkumpulan untuk masing-masing komunitas. Nah, itu rencana yang ada di pikiran kami ya selaku tim bisnis Xavier. Dan juga nah yang menarik di sini, mohon maaf, design thinking is more important. Apa itu design thinking? Nah, saya tidak akan jelaskan di sini karena sangat panjang sekali ya. Jadi design thinking itu terdiri dari empathize, design, empathize, design, dan juga prototype, fokus ya. Nah, seperti itu. Jadi seperti yang dilihat di sini, design thinking itu adalah bagaimana step-step kita untuk membuat suatu desain dan tentunya mendapatkan sebuah brand awareness ya dari pelanggan. Nah, lanjut. Nah, ini sumber daya kami ya. Mungkin di sini di bagian untuk sekian budaya saya akan skip saja karena ini bisa teman-teman dan juga ibu dosen Friska lihat. Nah, mungkin saya akan fokus di tim kami ya, di mana tim saya terdiri dari saya sendiri sebagai pemimpinnya dan juga ada beberapa teman saya, 3 teman saya ini yang berasal dari Universitas Trisakti School of Management ya lebih tepatnya. Jadi ya bisa dilihat mereka berasal dari jurusan manajemen semua ya, untuk proses Indonesia manajemen SDM, Emmanuel Panjang manajemen marketing, dan Venian Dasya sebagai manajemen keuangan. Dan bila dilihat ini role-role yang saya berikan seperti untuk Veniana Tansias sebagai CFO sangat tepat ya dengan jurusannya, begitupun dengan Francia Angelica yang sangat fokus ke sumber daya manusia dan juga tidak menutup kemungkinan ketika berpikir sumber daya manusia maka itu akan menyangkut marketingnya. Dan juga untuk Emmanuel Evanjeng, Chief Technology Officer, karena ya dia marketing ya. Kita semua tahu bahwa bagian marketing itu mungkin tidak akan jauh-jauh di teknologi, apalagi di kawasan Jabodetabek ya untuk pemasarannya. Baik, kita lanjut saya. Keuangan, nah di sini kita akan membangun keuangan kita dengan affiliate marketing ya, bagaimana lebih tepatnya bagaimana cara kita mendapatkan uang, yaitu atau lebih tepatnya bagaimana cara kita mendapatkan pendapatan, yaitu mungkin dari endorse-nya. Endorse ketika seseorang ingin melakukan iklan terhadap platform kami, maka kami akan menyediakan dan juga dengan biaya-biaya tertentu ya, dan juga yang poin utamanya ya tertentu dari penjualannya. Dan juga tidak menutup kemungkinan affiliate marketing ini ketika seseorang ingin melakukan kerjasama dengan kami, contohnya dengan event bundle gitu, apabila terhadap suatu usaha mereka membeli dengan kuantitas tertentu maka akan mendapatkan produk kami secara gratis contohnya, maka nah itu tidak menutup kemungkinannya untuk kami mendapatkan pendapatan dari situ. Itu yang dinamakan affiliate marketing. Dan yang terakhir ya, nah untuk break even point ini mungkin acuan sementara saja ya, di mana harga termurah untuk produk kami itu mungkin di sekitarnya 60.000. Nah, mungkin ini saya akan menjelaskan break even point-nya yang terdiri dari 1 biaya tetap, 2 biaya variabel, 3 harga jual beli, dan yang terakhir 4 laba yang diharapkannya. Ini opsional ya. Nah, jadi mungkin saya akan menjelaskan dulu untuk BEP bagaimana kami bisa mendapatkan titik impas atau balik modal ya di usaha kami tanpa laba yang diharapkannya.
Misalkan biaya tetap kami seperti yang dilihat. Ini 2.100.000 ini didapatkan dari, mari kita kembali ke slide sebelumnya ya. Nah, ditotalkan dari sini ya, lebih tepatnya dari sumber daya ini. Saya lanjut lagi. Nah, terus biaya variabelnya itu merupakan biaya yang berubah ya, tergantung dari unit produksi. Contoh seperti pengepakan, pengiriman, dana konsumsi, dan lain-lain. Dan juga untuk harga jual per unit, di sini kami akan mendapatkan range ya, keuntungan untuk 20.000. Maka BEP-nya dapat dilihat dengan biaya tetap 2.100.000 dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit menjadi 60.000 dikurang 40.000 sama dengan 20.000 ya. Jadi 2.100 dibagi 20.000 didapatkan 105 piece ya. Jadi ketika kami ingin mendapatkan intake impasnya, kami harus menjual suatu produk sebanyak 505 piece ya. Dan itu akan berbeda jika kami markup laba misalkan 50%, mohon maaf 600.000 rupiah, maka yang titik impas yang kami harus tempuh ada 135 piece. Nah, mungkin sekian dari presentasi PSTEK saya pada kali ini. Terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada saya, terkhususnya teman-teman mata kuliah Kewirausahaan 2 dan juga dosen Terska Nuriana Sirait. Saya Rio Nicholas Renaldo, saya pamit undur diri. Terima kasih dan semoga kita semua sehat selalu.